Sabar, saya layani semua. Gak usah buru-buru, tenang saja. Pak Aceh hari ini diperiksa sebagai saksi pelapor atau terlapor, Pak? Jadi begini, ini pemeriksaan lanjutan dari kasus SMS yang dulu yang lama. Jadi yang awal tahun 2016 lalu, jadi ada permintaan tambahan keterangan. Jadi saya telah memberikan tambahan keterangan barusan. Tadi apa tadi Pak disampaikan, Pak? Jadi begini, ini kasus SMS yang saya sampaikan waktu itu ke Jaksa Yulianto. Ya, jadi saya mesti ngambil catatan, kalau nanti ngomongnya keliru. Jadi tanggal 5, karena HP-nya kan sudah nggak ada. Jadi tanggal 5, tolong jangan terlalu. Tanggal 5 Januari 2016, waktu itu saya SMS ke Jaksa Yulianto yang intinya berbunyi, Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Terus paragraf yang kedua, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Kemudian paragraf yang ketiga, catat kata-kata saya di sini. Saya pasti jadi pimpinan negeri ini, disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan. Ini tanggal 5 Januari 2016 ya. Kemudian tanggal 7 Januari 2016 dilanjutkan dengan WA yang isinya antara lain Mas Yulianto, paragraf pertama, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, sama jadi siapa yang profesional dan siapa yang preman. Kemudian paragraf kedua, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena-mena demi popularitas dan abuse of power. Suatu saat saya akan menjadi pimpinan negeri ini, disitulah saatnya Indonesia akan berubah dan dibersihkan dari hal yang tidak sebagaimana mestinya. Paragraf terakhir, tambahan, kasihan rakyat yang miskin makin banyak sementara negara lain berkembang dan makin maju. Jadi saya jelaskan tadi bahwa kalau kita lihat paragraf pertama, bahwa SMS ini bukan ancaman yang mengatakan bahwa kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Karena saya mengajak yang bersangkutan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Kemudian paragraf kedua, ini yang SMS tanggal 5 Januari 2016, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Jadi di sini saya menegaskan tujuan saya masuk ke politik. Karena memang salah satunya adalah penegakan hukum. Dan yang saya ingin garis bawahi, karena yang dipermasalahkan sebagai ancaman di sini, bahwa di sini disebutkan mau memberantas oknum-oknum yang sifatnya adalah jamak, bukan tunggal, ya. Oknum-oknum sifatnya adalah jamak, bukan tunggal, ditujukan ke seseorang atau ke yang bersangkutan. Jadi itu biasa saya berdebat sama seseorang misalnya, kenapa saya masuk ke politik? Karena saya ingin memberantas oknum-oknum penegak hukum yang abuse of power dan lain-lain. Jadi ini saya jelaskan, tidak paling intinya saya jelaskan tentunya arti daripada SMS itu sendiri. Ya, kemudian kalau tadi saya tambahkan juga bahwa WhatsApp tanggal 7 Januari 2016 itu adalah pengulangan ya, yang saya sampaikan kepada yang bersangkutan, hanya disampaikan dengan bahasa yang lebih halus lagi. Ya, jadi intinya itu saja. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa cuma tadi saya sampaikan juga bahwa selama saya diperiksa 1,5 tahun yang lalu sampai hari ini, saya belum pernah melihat barang bukti HP daripada saudara Yulianto itu ditunjukkan ke saya. Ya bisa saja dia tidak mau menyerahkan HP-nya. Kan seharusnya dia harus mau menyerahkan HP yang berisi SMS itu sebagai barang buktinya. Kemudian yang ingin saya tambahkan di sini bahwa HP saya pun juga sudah tidak ada, kita tahu.
Ini kan sudah lama terus sudah diam kasusnya ya. Dan saya ganti HP juga setahun bisa sekali 2 kali. Saya rasa orang lain juga begitu. Karena pemakaian yang intensif. Saya ingin menambahkan lagi di sini bahwa ini bermula dari kasus Mobile Aid, ya, yang tentunya tidak ada kaitannya dengan saya. Ya. Jadi SMS ini tujuannya juga untuk menegaskan, ini satu hal yang ironis, saya berjuang dengan segala pengorbanannya di politik, ya, yang mana kemudian disangkut pautkan dengan kasus Mobile Aid, yang sebenarnya juga bukan kasus, dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Ya, saya bisa mengatakan ini karena kenapa? Jelas keputusan Panja Komisi 3 DPR RI ya, tanggal 17 Maret 2016 lalu mengatakan bahwa SMS saya itu bukan satu ancaman. Karena memang sifatnya jamak. Ya, jadi memberantas kan normatif, memberantas korupsi yang dibuat oleh oknum-oknum. Ya, jadi kata-kata oknum-oknum itu harus digarisbawahi, bukan tunggal, bukan ditujukan kepada seseorang yang pasti. Kemudian tanggal 29 November 2016 lalu ada putusan pra-peradilan ya, bahwa Kejaksaan Agung diminta menghentikan kasus Mobile Aid. Itu jelas. Jadi itu sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi memang betul sekali bahwa apa yang saya duga, meskipun saya tidak ada kaitannya, bahwa SMS ini saya buat ya, sedemikian rupa ya, untuk menegaskan saya masuk ke politik itu untuk membuat Indonesia lebih baik. Ya, tidak ada maksud mengancam. Kalau mengancam tidak begitu. Orang mengancam itu mengatakan bahwa misalnya kalau saya jadi pimpinan saya akan bunuh. Nah, itu ngancam. Ini kan saya katakan. Ya, suatu saat saya akan jadi pimpinan negeri ini, dan salah satu alasan saya masuk ke politik adalah memberantas oknum-oknum tapi yang ada tambahnya di situ, yang abuse of power, yang kemudian transaksional, ya, dan lain-lain. Mengapa media nggak SMS? Karena waktu itu saya di luar negeri, jadi saya kan tidak tahu menahu kasus ini kemudian rame di media massa saja. Saya di luar negeri, kalau tidak salah saya mengirimkan itu dari Los Angeles, dari Amerika. Ya, awal tahun 2016 ketika saya lagi kunjungan ke sana. Ya, jadi saya mau rangkum supaya jelas. Sebelum nanti ada pertanyaan. Jadi pertama, ada kasus Mobile Aid yang diangkat, yang diperkarakan oleh Kejaksaan Agung. Dan kasus itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Dan dalam pandangan saya juga bukan kasus. Dan itu terbukti dengan keputusan daripada pra-peradilan tanggal 29 November 2016 yang meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan kasus Mobile Aid. Saya katakan bukan kasus, ya jelas bukan kasus, karena itu adalah sesuatu yang semua ada di laporan keuangan, di mana Mobile Aid waktu itu statusnya sudah terbuka ya, sudah go public. Ini yang pertama. Jadi itu objek awalnya. Kemudian kaitan dengan saya tidak ada kaitan sama sekali. Ya, di dalam proses pra-peradilan pun saya juga tidak ada dalam prosesnya. Dan saya hanya kemudian mengingatkan ya, kepada Mas Yulianto intinya. Ya, dengan keyakinan saya sebetulnya ini bukan kasus. Jadi saya sampaikan intinya bahwa hati-hatilah. Ya, kalau memeriksa itu pastikan bahwa semuanya normatif, berjalan dengan baik. Ininya di situ. Nah, ini hanya masalah penyampaian. Ya, hanya masalah penyampaian. Jadi saya katakan bahwa ya, nanti kita lihat siapa yang salah atau siapa yang benar. Ya. Dan saya tegaskan, bagi saya kalau saya kemudian dikait-kaitkan, karena media pada waktu itu kan juga mengaitkan dengan saya. Kejaksaan juga pernah membuat press conference mengaitkan dengan saya. Ya, saya harus bereaksi dong. Nama saya kan rusak kalau tidak. Saya harus bereaksi. Ya, kalau tidak nama saya rusak. Saya nggak tahu menahu. Saya tidak ada kaitan sama sekali. Kok nama saya diangkat-angkat, ya kan? Satu hal yang ironis. Jadi intinya saya ingin menegaskan, ini ironis. Saya masuk ke politik itu tujuannya baik untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat.
kok saya dikait-kaitkan dengan kasus ini. Intinya di situ. Ya, jadi cara penyampaian saya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Pak, ini kan kasusnya sudah lama begitu ya. Lalu tadi yang ditanyakan oleh kepolisian penyidik itu apa saja? Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ya itu saja. Jadi cuma menegaskan apa arti kalimat ini, apa kalimat ini, itu saja. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi saya berikan gambaran bahwa maksud saya itu adalah baik, ya, bahwa saya menyampaikan satu pesan, ya, dengan keyakinan saya bahwa intinya coba dilihat yang baik kasus tersebut, karena saya yakin kasus tersebut itu bukan kasus. Nah, saya menyampaikan kalau di pemberitaan dikaitkan dengan saya bahwa hal itu ironis. Saya masuk ke politik, saya berjuang, saya berkorban, saya danain sendiri, semua juga tahu begitu banyak saya sudah berkorban, tapi saya maju terus. Secara objektif saya ingin lihat Indonesia maju, saya ingin lihat masyarakat sejahtera. Saya kan keliling kemana-mana, keadaan bangsa kita ini kan perlu kita prihatin. Kok saya dikaitkan dengan kasus Mobile Aid yang sebetulnya saya tidak ada urusan sama sekali, dan itu dibuktikan pada waktu pra-peradilan. Di samping itu bukan kasus, pengadilan memutuskan Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan kasus Mobile Aid, dan saya pun juga tidak di dalam proses itu. Pak, apakah SMS tersebut bentuk intervensi gitu ke penegakan hukum? Karena kan Bapak sebagai saat itu posisinya yang diperiksa. Bukan. Enggak, gini, ya harus objektif. Saya bukan diperiksa, saya pernah dipanggil satu kali hanya sebagai saksi, karena kebetulan saya komisaris, ya, bukan komisaris utama juga bukan, ya, saya komisaris, dan kejadiannya itu kan sudah lama, dan Mobile Aid juga sudah dijual lama sekali dari MNC Group, ya, jadi saya sebagai saksi, dan banyak hal yang saya tidak tahu, ya, jadi supaya tegas. Nah, kalau disampaikan saya intervensi, tidak betul juga, saya tidak punya kapasitas intervensi. Kalau saya pejabat, saya punya kekuasaan, saya pegang power, itu bisa dikatakan intervensi. Saya siapa? Saya masyarakat biasa seperti kalian. Beda. Ya, jadi saya rasa pertanyaan itu tidak tepat. Saya dengan Anda sama. Jadi kita masyarakat biasa, begitu kita punya pandangan yang menurut keyakinan kita seharusnya tertentu, ya kita sampaikan. Oke. Ya, jelas ya? Jelas ya semua ya? Ya, tenang. Tidak apa-apa, silakan. Dalam perkara ini kan Bapak dilaporkan oleh Pak Jaksa Yulianto ke Barreskrim. Begitu juga Bapak melaporkan Yulianto ke Barreskrim. Ini Bapak statusnya Nah, kalau saya saksi atau sebagai terperiksa, Pak? Sebagai pelapor? Enggak, saya sebagai saksi. Saksi pelapor atau terlapor, Pak? Saya sebagai saksi terlapor. Jadi belum kaitannya dengan laporan saya, ya. Laporan saya itu beda lagi, ya, jadi tadi tidak ada pembahasan seperti itu. Ya, jadi saya di sini sebagai saksi terlapor, ya, sehingga saya diminta untuk menjelaskan arti daripada masing-masing kalimat yang ada di SMS dan WhatsApp tersebut. Tapi saya ingin tambahkan, ya, dan saya ingin tegaskan sekali lagi, sudah saya sampaikan bahwa saya selama ini tidak pernah melihat barang buktinya, ya. Jadi ini harus dicatat dulu. Ada dua hal di sini. Yang pertama, barang buktinya itu di mana? Barang bukti HP-nya Mas Yulianto, karena dia cuma datang dan fotokopi. Dengan fotokopi, ya, fotokopi dia lapor. HP-nya tidak ada. Barang buktinya di mana? Terus HP saya sendiri juga sudah tidak ada. Ini sudah lama kasusnya, sudah diem, terus sekarang diangkat lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, substansi daripada SMS itu dan WhatsApp itu sendiri. Ya, bahwa tidak ada unsur mengancam. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kewenangan untuk mengatur bagaimana saya dikatakan saya mengancam. Ya, saya hanya menjelaskan bahwa kalau saya jadi pimpinan negeri ini, ya, salah satu tujuannya kenapa saya masuk politik, saya ingin memberantas oknum-oknum yang tentunya abuse of power, transaksional. Ya, jadi ketika saya dikaitkan dengan Mobile Aid, itu satu hal yang ingin saya jelaskan bahwa itu ironis, situasinya ironis. Saya berjuang, saya berkorban, ya, saya yang tadinya enak-enak dengan mohon maaf, ya, segala sesuatu yang saya punya, ya, begitu banyak perusahaan dalam MNC Group, saya berkorban, saya turun ke bawah ke masyarakat, saya sudah keliling seluruh Indonesia. Ya, saya bergaul dengan semua lapisan masyarakat, yang paling bawah pun juga. 1 tahun saya keluar kota itu lebih dari 150 hari. Loh, kok sudah berkorban gitu dikaitkan dengan
tentunya kasus Mobile Aid yang juga saya yakini bukan kasus dan tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Ya, terima kasih. Selamat siang.